Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam siri Renungan Harian. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sepanjang waktu. Tajuk renungan kita pada kali ini ialah respon hati terhadap situasi, mengambil nas Alkitab dari Matius 15 ayat 28 berbunyi, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memakai berbagai macam situasi dalam kehidupan yang biasanya disebut sebagai persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan, atau kesesakan untuk mengembangkan sikap kita dan sebagai sarana untuk menguji kualiti iman kita. Karena itu, milikilah respon hati yang benar dan positif dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa dalam hidup kita. Dr. Norman Vincent Peale, seorang pengkhotbah dan penulis buku rohani terkenal, dalam bukunya The Power of Positive, mengajarkan kita untuk selalu berpikiran positif dan membayangkan hal-hal yang positif, supaya hasil yang kita dapatkan juga positif. Seorang perempuan Kanaan yang juga disebut perempuan Siro-Fenisia adalah contoh pribadi dalam Alkitab yang dilihat mempunyai respon hati yang positif terhadap situasi negatif, seperti yang dicatatkan dalam Markus 7 ayat 24 hingga 30. Sekalipun berada di situasi yang sangat sukar, tetap memiliki tindak balas yang positif. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon kesembuhan anak perempuannya yang kerasukan setan, dia merasa diabaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan bereaksi, sama sekali tidak menjawabnya, dicatatkan dalam Matius pasal 15 ayat 23. Namun begitu, perempuan itu tidak menyerah begitu saja. Dia terus mendekati dan meminta pertolongan kepadanya, tetapi Tuhan Yesus malah menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, seperti yang tercatat dalam Matius 15 ayat 26. Jawaban Tuhan Yesus itu benar-benar sangat mengesankan dan menyakitkan hati, tetapi perempuan tersebut tetap nekat, tidak kecewa, tidak marah, tidak tersinggung, tidak terluka hati, dan tidak merasa terhina. Seandainya dia memiliki respon negatif terhadap perkataan Tuhan Yesus, seketika itu juga dia pasti pergi meninggalkan Tuhan Yesus sambil mengomel dan bersungut-sungut. Tentu mukjizat tidak akan terjadi. Karena responnya yang positif, terjadilah situasi dalam ayat nas. Saudara-saudari, keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan anaknya mendorong perempuan itu terus berseru meminta kepada Tuhan. Iman seperti inilah yang menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk menghulurkan tangannya dan menyatakan kuasanya, lalu mukjizat terjadi. Ada ketika dalam kehidupan kita, Tuhan seolah-olah tidak peduli dan tidak menghiraukan semua doa kita. Tetapi orang yang melihat dengan mata iman tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan dan menyerah pada keadaan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Dicatatkan dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 28. Berilah respon terhadap apa juga situasi dengan benar dan positif. Tuhan pasti mendengarkan dan memberkati karena janji Tuhan ya dan amin. Tetaplah setia kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang setia dan benar. Demikianlah renungan kita pada kali ini. Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.